Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Report. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku telah mengantongi nama tersangka kasus dugaan suap di Dirjen Pajak. Penetapan tersangka ini didukung 2 alat bukti yang cukup. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK pada Kamis siang. Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan ditemukan 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Selain telah ditemukan unsur pidana yakni terjadinya dugaan penerimaan suap di lingkungan Dirjen Pajak, termasuk menemukan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Ali Fikri juga menjelaskan dalam rangka pengumpulan alat bukti tambahan untuk melengkapi 2 alat bukti yang sudah ada, penyidik KPK sudah melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik tersangka. Ditemukan setidaknya 2 alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak ya, pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023 gitu ya. Untuk memantau perkembangan terbaru dari KPK terkait dengan penyidikan kasus gratifikasi yang menyeret mantan pejabat pajak Rafael Alun, sudah bergabung koresponden CNN Indonesia, Maria Sarjana. Maria, selamat sore. KPK sebelumnya sudah menyebutkan bahwa telah mengantongi 2 alat bukti, yang mana ini cukup untuk menaikkan status Rafael sebagai tersangka. Bukti apa yang dimaksud oleh KPK ini, Maria? Selamat sore Tiffany, bukti yang dimaksud oleh KPK tentu adalah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh KPK terlebih dahulu. Bukti ini bisa berupa kesaksian dari orang-orang yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh KPK maksud kami. Dan kemudian juga bukti dari transaksi-transaksi elektronik yang beberapa waktu yang lalu PPATK sudah memberikan adanya transaksi elektronik yang diduga mencurigakan, dan kemudian analisa-analisa yang dilakukan oleh intelijen keuangan dari PPATK juga sudah disampaikan kepada KPK, dan ini kemudian menjadi 2 alat bukti yang sudah cukup bagi KPK untuk menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan gratifikasi di ranah Ditjen Pajak. Dan kalau kemudian pertanyaan Anda berikutnya mengenai apakah nanti ada bukti-bukti tambahan, tentu ini KPK juga setengah menggali bukti-bukti tambahan seperti yang sudah diungkapkan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri, yang menyatakan bahwa pihaknya masih terus menggali hal-hal lain yang kemungkinan akan menjadi bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Seperti saat ini, Tiffany, saya berada tepat di depan kompleks Simprukol atau perumahan yang kemudian beberapa waktu lalu turut digeledah oleh KPK, lebih tepatnya pada 27 Maret 2023. KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Simpruk Golf, di Simpruk Golf 13 nomor 29, yang diduga rumah ini merupakan rumah yang kemudian didapatkan Rafael Alun dari penerimaan gratifikasi oleh dirinya. Dan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah tersebut, KPK menyatakan sudah kemudian menerima dan juga menyita maksud kami sejumlah dokumen dan juga uang tunai serta barang-barang mewah seperti tas mewah yang ini memang dimiliki atau kerap kali terlihat di akun media sosial istri dari Rafael Alun. Namun sayang Tiffany, saya tadi sudah mencoba untuk masuk dengan berbagai cara, tetapi kemudian dihalangi oleh aparat atau pihak keamanan yang berjaga di kawasan perumahan Simpruk Golf ini, sehingga kami tidak bisa lebih dekat lagi dari tempat saya berdiri saat ini. Tetapi yang jelas dari beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh pihak KPK menyatakan tidak hanya menemukan uang yang ada di rumah di Simpruk Golf dan juga barang mewah, tetapi KPK juga sudah mendalami bagaimana safe deposit box yang dimiliki oleh Rafael Alun diduga berisi 36 sampai dengan 40 miliar rupiah. Dan ini kemudian yang sedang didalami oleh KPK hingga saat ini. Terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael Alun, beberapa pihak juga sudah memberikan komentarnya, termasuk juru bicara Kementerian Keuangan Justinus Prastowo yang menyatakan bahwa pihaknya telah menghormati apa yang diputuskan oleh KPK terhadap Rafael Alun, yaitu menjadikan Rafael sebagai tersangka dugaan
penerimaan gratifikasi, tetapi pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Keuangan telah memberlakukan whistleblower system, di mana ketika ada pejabat atau pegawainya yang menerima gratifikasi, ada sistem pelaporannya. Dan kemudian tadi Justinus juga menyebutkan akan melakukan pemeriksaan atau cross check apakah memang Rafael pernah memberikan laporan dirinya menerima gratifikasi seperti yang kemudian dituduhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi yang jelas Tiffany, ada beberapa pihak lain juga yang diduga terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga nantinya karena kemarin pihak KPK juga menyatakan akan menyelidik lebih lanjut terkait dengan penerimaan uang ini apakah ada tindak pidana pencucian uang ataukah tidak, maka ada nama yang kemudian muncul dalam kasus atau seputar kasus Rafael Alun, diantaranya adalah nama yang kemudian disebutkan oleh Iskandar Sitorus yang merupakan Indonesian Audit Watch, menyatakan bahwa ada sosok artis yang kemudian berinisial R yang ini kemudian diduga menjadi pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun. Tetapi kemarin ketika kemudian dimintai keterangannya, Rafael Alun kepada CNN juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengerti, tidak mengetahui dan tidak memiliki lingkungan artis sehingga dia menampik adanya dugaan keterlibatan pihak lain seperti artis berinisial R ini yang kemudian dipakai atau digunakan atau diminta tolong untuk menjadi tempat tindak pidana pencucian uang hasil gratifikasi yang kemudian diduga dilakukan oleh Rafael Alun. Tiffany, tentu korupsi pajak ini menjadi sesuatu hal yang menarik karena bukan kali ini saja ada pegawai pajak yang kemudian dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun terlibat korupsi. Sedikitnya ada 4 yang kami mendapatkan catatannya di sini. Ada Gayus Tambunan, tentu ini nama yang sudah luar biasa terkenal di rakyat Indonesia karena pada saat itu korupsinya cukup besar, lebih dari 108 miliar rupiah. Kemudian ada nama Bahashim Asifi, kemudian ada nama Dana Widiatmika, dan kemudian yang kasusnya masih bergulir di KPK adalah Angin Prayitno. Nama-nama ini menjadi nama-nama pegawai pajak yang kemudian diduga terlibat dalam kasus korupsi, gratifikasi, dan juga suap di lingkungan pajak. Dan kami masih menunggu apakah nanti kemudian KPK segera memanggil Rafael, karena menurut informasi yang kami dapatkan besok hari Senin pekan depan Rafael akan dipanggil ke gedung KPK Jakarta untuk kembali dimintai keterangan sebagai statusnya sebagai tersangka di KPK. Tiffany. Baik, terima kasih Maria Sarjana atas laporan Anda. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan penyidikan kasus dugaan gratifikasi ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.